Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sharing dengan tujuan untuk membekali pikiran kita sebetulnya, karena saya ingin mindset setiap kita, pola pikir setiap kita yang ada di dalam pelayanan ini, terlebih saudara yang ada di grup pemuritan awal, baik saudara yang ada di grup beginner juga yang ada di grup intermediate. Karena saya mengakui bahwa
hal yang juga merupakan hal yang sukar gitu ya, merupakan bagian daripada hal-hal yang sukar, merupakan tanggung jawab yang sangat berat. Bagian daripada tanggung jawab yang sangat berat dalam pelayanan adalah bagaimana mengubah mindset atau pola pikir setiap kita tentang kekristenan. Karena kalau mindsetnya belum diubahkan, pola pikirnya belum dicerahkan gitu ya, belum dapat pencerahan, maka praktek kekristenannya akan cenderung ikut-ikutan gitu, nggak punya goal, lalu akhirnya tidak termotivasi dalam melakukan semuanya. Nah, jadi sharing ini tidak didapat dari pembacaan firman yang saya lakukan gitu ya, sekalipun ada rema-rema yang saya dapatkan, tapi kok hati saya tidak terdorong untuk menyampaikan itu, tetapi lebih daripada beban yang saya mengerti, beban di hati dan pikiran yang saya mengerti tentulah lewat persekutuan dengan Tuhan, sebab saya selalu menjaga persekutuan saya dengan Tuhan, baik lewat pembacaan firman, berdoa, berpuasa gitu ya. Jadi saya percaya bahwa apa yang saya dapatkan itu adalah karena ada persekutuan dengan Tuhan. Nah, hal yang saya pikirkan ini yang membebani pikiran saya ini, yang saya pengen bagikan saat ini. Ingin terus-menerus mencoba untuk mencerahkan pemikiran setiap kita tentang kekristenan yang sejatinya kita harus jalankan. Dan berharap juga lewat nanti sharing yang saya bagikan, kita akhirnya bisa mengenali sebuah pelayanan atau pelayanan oknum hamba Tuhan tertentu, apakah itu seturut dengan firman Tuhan, dan apakah yang dilakukan oleh oknum-oknum ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau nanti para sahabat, terlebih saudara, memahami dengan sharing saya ini, akhirnya bisa terbuka pikirannya, lebih bersemangat lagi menjalankan kekristenannya, lebih termotivasi, lebih mengerti apa yang dikerjakannya, terlebih bisa mengenali pembicara rohani yang berseliweran di sosial media gitu ya. Tetapi sebelum saya masuk pada kedua poin tadi, saya juga mau awali sharing kali ini dengan bercerita tentang pikiran saya dan keluarga gitu ya. Salah satu yang saya perjuangkan dalam doa-doa saya adalah keselamatan jiwa orang-orang yang saya kasihi. Semuanya komplit, dari abang-abang saya, kakak saya, ipar saya, ponakan-ponakan gitu ya, bahkan cucu gitu. Karena kalau dengan hierarki dalam kekerabatan, saya udah punya cucu gitu ya. Nah, jadi salah satu pihak yang saya perjuangkan selama saya hidup, dan saya katakan, Tuhan, saya nggak mau berhenti. Selama masih ada waktu, saya akan terus berjuang, dan saya perkatakan bahwa Engkau penjawab doa. Saya akan berjuang lewat doa-doa saya, lewat juga berbagi share kepada mereka tentang makanan rohani yang saya bagikan gitu ya. Nah, selain menuntun saudara, maka
keluarga itu penting bagi saya, orang-orang saya kasihi, karena timpang rasanya kalau uh, kita melayani orang lain sementara orang-orang yang kita kasihi terabaikan gitu ya. Nah, jadi dalam hari-hari saya itu suka ya sedikit aneh lah ya berpikirnya, karena tidak mungkin kembali seperti dulu, namun saya jadikan ini sebagai motivasi gitu ya. Jadi teramat sering saya berpikir bahwa andaikan dulu ayah saya dan ibu saya, terlebih ayah saya gitu ya, seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan gitu. Di sini saya bagikan di Capas juga tentang orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Di Mazmur 112 ayat 1 berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Takut akan Tuhan dan suka kepada segala perintahnya. Ayat 2 dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amsal 11 ayat 21, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi setelah pikiran ini, pikiran tentang berandai-andai gitu ya, andaikan ayah saya seorang yang takut akan Tuhan, yang dulu suka baca firman, pasti keadaan keturunannya akan berbeda saat ini gitu. Nah, pemikiran ini muncul ketika saya udah ngerti kebenaran gitu ya, betapa sebetulnya ada janji yang hebat dan luar biasa dari Tuhan terhadap setiap orang ya. Dalam sharing ini saya lebih fokuskan pada laki-laki, orang tua yang takut akan Tuhan, karena berkat Tuhan itu turun-temurun gitu ya. Memang orang tua saya bukan seorang penjahat, tapi saya menyaksikan praktek hidup mereka jauh daripada pembacaan firman, jauh daripada persekutuan keluarga. Bahkan ayah saya pada akhir hayatnya itu tidak bergereja gitu, karena sepertinya ada ketersinggungan dengan penatua gereja gitu ya. Nah, dan saya melihat kami keturunannya, saya hanya katakan bahwa tidak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan gitu. Tidak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu berarti bahwa memang standar kehidupan kekristenan orang tua saya tidak menyamai standar firman Tuhan gitu. Lalu kualitas dan kehidupan kerohanian ayah dan ibu saya ini kan juga ada sebab akibatnya kan, ada keterkaitannya dengan kehidupan kerohanian kakek nenek saya, dari ayah dan ibu, bahkan dari ayah dan kakek mereka gitu ya, dari buyut gitu, yang tidak mengajarkan takut akan Tuhan. Saya tidak rinci tentang kehidupan keluarga saya, karena bagi saya itu juga adalah privacy yang saya harus simpan. Tapi secara umum aja saya katakan bahwa kedua orang tua saya tidak betul-betul hidup menjalankan kekristenan seperti yang saya ketahui sekarang gitu. Nah, tentang hal-hal apa yang mereka lakukan di masa lalu yang kemudian membuat keturunannya tidak seperti janji Tuhan gitu ya, saya yang tahu gitu. Nah, ini yang menjadi beban hati saya gitu. Masih ada hubungannya dengan apa yang saya katakan di
pada rekaman-rekaman di hari-hari yang lalu gitu. Bahwa jelas sekali tanpa ragu Tuhan membuat saya mengerti, bangun the living church. Hari Minggu Buan japri saya gitu ya, tentang logo grup-grup pelayanan kita di WA gitu ya. Padahal sebelum Buan japri saya tentang itu, mungkin ketika mau japri, Buan juga agak berpikir, apakah ini urgent, apakah ini sesuatu yang penting gitu ya. Mungkin juga ada keraguan di dalam pikiran Buan. Tapi saya kaget gitu ketika baca pesan Buan gitu ya. Kok tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya gitu ya. Karena memang bukan mungkin ya, karena udah satu roh gitu ya, satu roh dalam pimpinan Roh Kudus gitu. Makanya kan selalu saya berdoa sering saya berdoa supaya sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan, satu kehendak, satu tujuan dengan orang-orang yang saya layani, terlebih yang sekarang yang boleh saya anggap mereka yang sudah berubah, bertumbuh, berubah, berbuah, yang termasuk dalam tim inti gitu ya. Jadi saya selalu berdoa terlebih pada mereka para pendoa, di intercessor, the warrior, kemudian juga tim admin, supaya kami sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan, satu tujuan, setiap orang mengerti kehendak Tuhan gitu. Jadi ada chemistry-nya gitu. Nah, baru beberapa hari saya berpikir bahwa ini kayaknya grup-grup ini biar jangan kosong begini, perlu diisi dengan logo gitu ya. Bahkan ada juga nanti ada perubahan nanti untuk video ulang tahun gitu ya. Nanti mau minta tolong Buan di awal itu kan suka ada ucapan Bapak Tasur Munggu dan tim inti mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, nanti mungkin foto kita tim inti ada secara ya muncul bergantian supaya lebih rapi, lebih terkesan hangat gitu ya. Itu semua dirapikan gitu. Nanti kita mau buat itu. Nah, termasuk logo ini gitu ya. Tapi saya kadang suka tahan kalau mau minta tolong Buan untuk kerjakan ini itu, karena saya pikir Buan juga punya pekerjaan, punya kesibukan, punya keluarga, belum lagi ngerjain video gitu ya. Kadang juga minta tolong kerjain quote di Instagram juga saya uh, 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 kira-kira lah gitu ya, supaya jangan merepotkan. Ternyata Buan tahu isi hati saya gitu ya, isi pikiran saya gitu. Ketika Buan tawarkan mana logonya, tadinya itu ada logo yang ada bangunan gereja, lalu ada yang bangunan orang-orang. Nah, ini kayak apa ya? Saya percaya ada agenda di alam spiritual. Apa yang terjadi di alam jasmani itu adalah buah dari apa yang terjadi di alam spiritual. Dan alam spiritual itu adalah tempat Allah bekerja, entah karena rencana Tuhan atau karena doa-doa kita. Jadi ketika kita berdoa, maka terjadi dulu di alam spiritual. Nah, dan itu terrealisasi, terwujud, ya konkretnya itu ada di alam jasmani gitu. Semua tentang hal-hal yang ada di dalam pelayanan ini. Bagaimana Tuhan menuntun saya tidak pernah punya ketertarikan sebetulnya untuk membangun gereja lokal yang sejauh ini ya, saya katakan karena semua harus diuji. Sejauh ini saya yakin tidak ada beban untuk membangun gereja lokal, pergi ke daerah tertentu untuk bangun gereja gitu. Karena
seperti yang saya katakan di waktu-waktu yang lalu kan, sangat sukar untuk mencari orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu. Nah, jadi yang di otak saya itu adalah gereja hidup gitu. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa beban yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah bagaimana membangun gereja Tuhan yang hidup ini. Saya merenungkan tentang kehidupan keluarga saya. Coba saja ayah saya dulu yang seorang yang takut akan Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh bergaul dengan firman Tuhan, maka akan ada keturunan yang perkasa gitu ya, yang hidupnya tentulah karena firman Tuhan katakan begini bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jalan yang patut itu artinya jalan yang didikan yang benar dan baik gitu. Jadi bahasanya didiklah anak orang muda, didiklah seseorang ketika muda, ajaran-ajarannya baik dan benar, maka nanti pada masa tuanya dia akan hidup sesuai dengan ajaran itu gitu. Nah, jadi andaikan saja uh, uh, orang tua saya tadinya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengajarkan kami takut akan Tuhan di dalam firman Tuhan, berdoa bahkan berpuasa. Kami ini bersaudara itu 12. Saya anak ke-12. Dan kalau dihitung dengan pasangan masing-masing yang sudah berkeluarga dan juga cucu-cucunya, itu kan sudah belum sejauh ini sih belum sampai 100-an, tapi sudah puluhan orang gitu. Dan itu akan terus-menerus menghasilkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya benar, yang akan berdampak baik di dalam keluarga, di dalam komunitas yang lebih kecil, entah di gereja, entah di keluarga besar, di kota gitu ya. Dan ini yang perlu dibangun. Kerisauan saya terhadap gereja yang hidup, yang adalah contohnya keluarga besar saya. Ini tadi saya katakan, saya ambil jadikan sebagai motivasi untuk membangun keluarga rohani di TRC, terlebih membangun gereja kepunyaan Tuhan, gereja yang hidup itu. Tadi kan saya sempat katakan, ada banyak sih konfirmasi yang kelihatannya sepele gitu ya, yang selalu mengarahkan saya bangun the living churches, gereja-gereja yang hidup, yang bait Allah gitu ya. Kayak logo itu yang saya katakan dikasih gambar orang-orang gitu ya, semakin membuka, meneguhkan saya bahwa ini yang saya harus kerjakan. Terus kerisauan saya nggak pernah risau tentang bangunan gereja. Saya nggak pernah risau tentang gedung-gedung pertemuan gereja, entah apalah itu yang terkait dengan benda-benda mati. Enggak. Karena saya ngerti gitu. Tadi saya katakan, lewat persekutuan saya dengan Tuhan, saya juga banyak sekali mengerti, berkali-kali ngerti bahwa itu yang bahwa gereja hidup yang Tuhan pedulikan. Satu lagi yang menguatkan saya baru-baru ini adalah kesaksian tentang penglihatan surga yang sedang sekarang diterjemahkan oleh Buan gitu ya. Karena itu akan memberkati kita. Karena saya udah tonton dan memberkati gitu ya. Nanti saya akan dengarkan lagi supaya ketika ngecek terjemahannya bisa lebih gampang gitu. Ketika di dalam kesaksian itu dikatakan bahwa bagaimana Tuhan penuh dengan kesedihan. Tuhan itu sedihnya dengan apa? Dengan pelayanan kah? Dengan gedung gereja kah? Dengan denominasi gereja kah? Dengan pengajaran kah? Dengan teologi kah? Enggak. Semata-mata dengan biji matanya. Dengan biji matanya. Belum lama saya juga bagikan di TRC kan pesan Tuhan lewat ibu itu. Bagaimana bagaimana para hamba Tuhan tidak mengajarkan
tentang kedatangan Tuhan atau yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Apa itu yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan? Ya, bagaimana hidup dalam pertobatan, ketaatan, mengerti kehendak Tuhan, menjaga kekudusan gitu ya. Gak dibagikan yang seperti itu. Nah, demikian juga dengan kesaksian yang nanti kita akan nikmati sama-sama. Pesannya selalu begitu. Bahkan selain yang dibagikan, yang akan nanti kita bagikan, yang sekarang sedang diterjemahkan Buan gitu ya, kan saya udah bilang saya mau intensifkan lagi baca kesaksian surga dan neraka, nonton kesaksian surga dan neraka pada video-video di YouTube. Biasanya kalau kita udah nonton satu, nanti direkomendasikan lagi dari channel lain gitu. Juga sama, ada anak muda juga sama menyatakan pesan yang Tuhan yang sama, tentang tangis Tuhan, ratap Tuhan, tentang gereja hidup, tentang orang Kristen, enggak tentang pelayanan, enggak tentang teologi ya, enggak tentang gedung-gedung gitu, enggak. Semata-mata tentang jiwa-jiwa, tentang praktek hidupnya yang jauh daripada persekutuan dengan Tuhan. Saya berharap lewat pendahuluan sharing ini dulu, setiap kita di sini, terlebih yang sekarang sudah berpredikat sebagai ayah dan ibu gitu ya, milikilah hati yang takut akan Tuhan, milikilah hati yang suka kepada perintah Tuhan, ketaatan, sungguh-sungguh membangun kerohanian yang baik, takut akan Tuhan, kemudian hidup dalam ketaatan. Karena apa yang dibangun oleh orang tua itu, berkatnya itu turun sampai kepada keturunan. Di sini kan dikatakan bukan cuma anaknya, tapi anak cucunya. Jadi berkat rohani itu yang orang tua kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu akan mengalir sampai anak cucunya. Bukankah itu Tuhan sudah tunjukkan terhadap Salomo? Sebetulnya Salomo adalah orang yang tidak hidup seperti ayahnya, tapi karena Daud akhirnya Tuhan mengasihi dan memperhitungkan Salomo. Demikian juga dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak anak, Yakub adalah cucunya kan. Nah, jadi perhatikan cara hidupnya. Jangan hidup sembarangan. Karena kalau seorang orang tua, ayah dan ibu hidup tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka akibatnya nanti ke anak dan cucunya juga. Kita kan tidak tahu apakah setiap kita masih sempat menghasilkan anak dan cucu gitu ya. Tapi yang saya mau katakan bahwa sungguh takut akan Tuhan, hidup benar itu sangat menguntungkan. Baik untuk keselamatan jiwa kita, juga berkat-berkat rohani bagi anak dan cucu kita. Nah, itu pesannya. Tapi tadi juga saya katakan bahwa ini yang terus mengobok-obok hati saya gitu ya. Yang keprihatinan saya bukan gedung, karena gedung Tuhan juga akan hancurkan, segala sesuatu yang di bumi ini, di dunia ini juga akan hancur. Tapi manusia itu punya agenda tersendiri di hadapan Tuhan. Manusialah yang menjadi biji mata Tuhan. Untuk keselamatan manusialah Yesus sampai datang ke dunia dan mati disalibkan. Jadi itu yang menjadi beban hati saya, dan saya bersyukur saya mengerti ini karena Tuhan taruh beban itu di dalam hati saya. Sampai kepada sekarang saya nggak peduli apakah The Rapture Church kemudian sungguh-sungguh berdiri di sosial media atau di gereja fisik, itu nggak pernah menjadi peduli. Dan kiranya lewat sharing yang saya buat di video yang didengarkan pada hari ini dan juga didengarkan orang-orang yang bertemu dengan video kita, mengerti bahwa sejatinya gereja itu bukan gedung. Dan kalau
gedung-gedung yang mewah, pelayanan yang ibadahnya sudah berkali-kali, yang orang saksi sana sini gitu, sudah cukup menghiburkan hati Tuhan. Apakah Yesus masih terus sibuk me, me, menyampaikan keprihatinannya, ke kedukaan hatinya kepada orang-orang yang dibawanya ke surga? Berarti praktek kekristenan yang sekarang ini belum menyentuh hati Tuhan. Karena yang dikejar apa? Pelayanan. Yang dipikirannya ya gereja, ya gedung gereja gitu. Padahal kita di sini, sekalipun kita adanya di sosial media, kita juga selain oleh kesaksian para sahabat telah mengubahkan gereja hidup itu, tapi juga kan berbagai pelayanan kita bisa lakukan di sini. Saya bersyukur untuk Tuhan bukakan itu kepada saya, karena kalau Tuhan tidak buat mengerti, nggak bakalan bisa mengerti gitu. Nah, lewat sharing ini, seperti yang saya katakan tadi, hari ini saya pengen membekali setiap kita, terlebih saudara yang ada di pemerintahan awal, baik saudara yang ada di beginner dan juga intermediate gitu ya. Ini yang harus dikerjakan dalam hidup. Saya tulis poin-poinnya pada capas. Ini yang dikerjakan dalam hidup. Bagaimana memahami tentang dosa dan akibatnya, bagaimana hidup dalam pertobatan dan memiliki buah pertobatan, tentang ketaatan, kekudusan, perubahan karakter, beritakan Injil, peduli terhadap jiwa-jiwa, bergaul dengan firman Tuhan, praktik doa, mengerti kehendak Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, bicara tentang kekekalan, terlebih kengerian neraka. Dan hal-hal ini juga yang mestinya diajarkan di dalam berbagai pelayanan. Nah, tadi kan saya katakan ada dua sisi yang hendak saya bidik di sini. Bagaimana setiap kita mengerti sekarang dalam kekristenan itu apa sih yang dikerjakan? Apakah hanya menjalankan kekristenan itu dengan beribadah 1 kali seminggu atau live streaming sekali seminggu? Kalau cuma itu yang ada di pikiran kita, maka ya cukup dengan kebiasaan yang lama. Bukankah itu yang ditangisi oleh Tuhan? Bukan itu. Kalau baca perjanjian lama terlebih dari perjanjian lama ketika Musa memperingatkan bangsa Israel, apa yang selalu ditekankan? Apakah ilmu teologi ya? Apakah gedung gereja? Apakah ritual gereja? Enggak. Saya ambil salah satu contoh ayat firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saya tulis pada note, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu itu berarti harus ditunjukkan, diaplikasikan dalam tindakan atau perbuatan. Lambang di dahi senantiasa diingat. Nah, berarti kalau ini yang selalu disampaikan oleh Musa, berarti apa yang terpenting dalam mengikut Tuhan? Hidup dalam ketaatan, mengerti ajaran Tuhan. Makanya harus baca firman. Makanya harus baca firman Tuhan berulang-ulang. Di sini juga dikatakan berulang-ulang, membicarakannya berulang-ulang. Jadi sebetulnya yang saya pahami, yang saya ngerti, kalau orang pelayanan yang selalu dibahas itu adalah firman. Bagaimana mengarahkan orang kepada ketaatan, bagaimana mengarahkan orang Kristen kepada kebenaran. Hidup dalam pertobatan, berubah dalam perilaku, perkataan, kita jadi garam, kita jadi terang gitu ya. Kita harus memikirkan tentang jiwa-jiwa, bersatu dalam doa, mengingatkan tentang akibat dosa, kemudian berbicara tentang pengharapan, yaitu kekekalan, tapi juga kengerian neraka.
Itu yang harusnya menjadi main topik utama dalam setiap pengajaran-pengajaran, entah itu khotbah atau konten-konten video. Ini harus kontennya. Yang sudah baca firman, kita yang sudah baca firman, apa yang Tuhan kehendaki? Sesungguhnya pengenalan akan Tuhan itu kusukai, kata Tuhan. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Coba lihat surat-surat Paulus. Apakah dia pernah berbicara tentang gedung? Apakah ia berbicara tentang ritual gereja, tentang doktrin? Adalah berbicara tentang doktrin, tapi tidak dominan gitu. Tapi yang selalu disuarakan isi hati Paulus adalah mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya, supaya kamu berubah oleh pembaruan budi, kemudian juga hidup dalam kekudusan. Itu kan yang disampaikan. Nanti pada video juga dibagikan bahwa orang yang dibawa ke surga ini bertemu dengan Paulus di surga. Paulus yang hebat dan luar biasa itu. Nah, Paulus yang udah didatangin Tuhan 3 kali, Paulus yang dipakai luar biasa, bahkan menurut saya lebih daripada rasul gitu ya. Itu pendapat pribadi saya. Mendapat wahyu. Saya bahkan ketika baca surat-surat Paulus ya belakangan ini, ketika mendalami, saya pikir kata-katanya itu betul-betul banget dari ilham Roh Kudus, bukan kata-kata manusia. Powerful dan sempurna gitu. Dan di dalam kesempurnaan penuh wahyu itu, apa yang dibagikan? Bacalah kitab-kitab surat-surat Paulus. Tidak bicara tentang teologi yang terlalu tinggi. Apalagi menggunakan suratnya untuk menjelekkan, menyerang orang lain. Tapi selalu dikatakan isi hatinya dengan air mata, saya minta engkau kerjakan seperti yang sudah aku ajarkan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bernoda. Yang dibicarakan apa? Jadi pelaku firman. Karena Yesus juga dalam hidupnya, sama seperti kepada anak muda itu, kalau engkau ingin mendapatkan hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi mestinya kata-kata yang selalu didengung-dengungkan adalah ketaatan kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Makanya saudara kalau udah diajak ke dalam pemuritan, makanya saya buatkan sharing ini supaya nanti ke depan saudara mengerti. Kalau yang di intermediate udah lumayan mengerti karena udah saya sampaikan ini, saya selipkan kata-kata ini di waktu-waktu yang lalu. Saudara yang beginner mesti tahu di sini itu mau diarahkan kemana. Jadi Kristen yang seperti pada poin-poin pada capas ini. Dan ini semuanya ada dalam firman Tuhan. Surat-surat Paulus mengimbau orang-orang dilayaninya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah manggil kamu. Itu kan yang dibicarakan kan? Itu surat-surat Paulus yang sekarang ada di surga dilihat oleh pesaksi itu. Seorang pelayan Tuhan yang ngerti isi hati Tuhan. Jadi dalam pelayanan ini saya mengarahkan dan membangun gereja hidup untuk hidup dalam pertobatan, hidup terpisah dari dosa, berjuang hidup kudus, mempraktekkan apa yang firman Tuhan tulis gitu. Membaca dan merenungkan firman. Paulus juga tuliskan kepada Timotius, bertekunlah dalam pembacaan kitab-kitab. Itu bukan cuma untuk diketahui. Jadi jangan berperilaku bodoh dalam menjalankan kekristenan. Udah dengar firman Tuhan, amin, haleluya, puji Tuhan. Langsung lupa. Gak akan ada perubahan dalam hidup kalau seperti itu. Tapi apa yang sama seperti yang Musa katakan ini sederhana banget. Dia katakan kayak gini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Diperhatikan di sini sungguh-sungguh pay attention, memberikan perhatian, diingat sampai menjadi tanda di dahi dan tanda di tangan. Artinya apa? Diperhatikan, diingat, lalu diaplikasikan, dipraktekkan gitu loh.
Nah, ini kan yang jauh daripada praktek kekristenan selama ini. Ya cuma kalau udah dengarkan ibadah, udah habis berkat, udah selesai, merasa udah selesai ibadah. Nah, di sini saudara akan dituntun kepada kekristenan yang ada dalam firman Tuhan. Dan sekiranya saudara segera membaca firman Tuhan, maka saudara akan mengerti bahwa apa yang saya selalu bicarakan ini, saya hanya suarakan dengan sederhana, tapi semuanya berangkat dari firman Tuhan. Dan pesan yang kedua yang saya mau katakan tadi, berdasarkan bersamaan dengan saya mencerahkan pola pikir setiap orang, saudara juga harus pakai catatan-catatan yang ada pada capas ini, yang tentunya dari firman Tuhan, untuk mengenali ibadah live streaming yang wirawiri di luar sana. Dia bicara nggak tentang dosa dan akibatnya? Takut akan Tuhan dibicarakan nggak? Pertobatan, beban terhadap jiwa-jiwa, bagaimana kita harus baca firman, ada nggak selalu suara yang seperti itu, yang sangat berapi-api dari para pengkhotbah di sana? Sekalipun nggak selalu tiap minggu, tapi pasti dalam setiap pembicaraan yang berulang, itu pasti ketemu. Atau cuma bicara tentang kasih Tuhan, bicara tentang perlindungan Tuhan, bicara tentang berkat Tuhan, bicara tentang Allah itu kasih. Itu semuanya nggak salah, tapi timpang. Saya juga harus katakan ini sama seperti kemarin saya ingatkan tentang tontonan itu gitu ya. Saudara juga kayak gitu. Kalau sekarang kan orang cenderung ngikutin live streaming oknum hamba Tuhan yang punya nama besar, yang kayaknya diikutin oleh banyak orang, yang kata-katanya itu lembut, penuh kasih, melulu gitu ya, gak mengingatkan siapa Tuhan yang kita harus memberikan pertanggungjawaban hidup kepadanya. Hati-hati, jangan masuk dalam perangkap yang menyesatkan. Yang penting udah live streaming, dengarkan di sini, oh hati adem gitu ya, lihat bapak ini, ibu ini berkhotbah sambil nangis mungkin, kesaksian tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi tidak disinggung tentang hal-hal yang dituliskan oleh Paulus kepada orang-orang yang dilayaninya. Nah, karena itu supaya lebih nyambung dengan apa yang saya katakan ini, jangan cuma pendengar, segera membaca firman Tuhan, supaya jangan berlama-lama kekristenannya jalan di tempat. Dan yang sangat memprihatinkan adalah kalau memang Tuhan tidak kasih waktu untuk mengenal Tuhan, untuk kita berubah, itu kita nggak bisa ulangi lagi. Sama seperti yang saya ceritakan di awal tadi, sebuah penyesalan yang nggak mungkin lagi diulang. Keluarga kami dari nol, ayah ibu takut Tuhan gitu, semua udah, bahkan ayah dan ibu saya sudah nggak ada gitu. Demikian juga dengan hidup kita. Bahkan kalau kita lihat data yang COVID yang meninggal sampai sekarang sudah ada 50 ribuan ya. Itu kan data COVID, belum lagi data kematian seluruhnya. Hari ini saja saya dengarkan kabar dari salah seorang sahabat tentang ada orang yang dikenalnya meninggal bunuh diri gitu. Di luar sana sebetulnya banyak juga yang bunuh diri, yang kecelakaan lah, yang apa gitu ya. Saya selalu harus ingatkan tentang umur hidup. Belum lama juga Buan cerita kan di kita tentang saudaranya yang walaupun sudah 60 tahun, tapi ya begitu aja, nggak pakai aba-aba langsung meninggal. Tuhan memperhatikan sikap hidup kita setiap hari. Tuhan lihat siapa yang layak diberikan belas kasihan, siapa yang enggak. Karena itu betul-betul hak prerogatif Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti, tiba-tiba waktu hidup untuk seseorang tiba-tiba aja selesai. Karena itu, kalau engkau dengarkan apa yang saya katakan hari ini, sebagai orang yang melayani di dalam churches ini, apa yang kau dengarkan hari ini,
perhatikan. Dan jadikan itu sebagai tanda pada dahi. Artinya disimpan di otak. Dan lambang di dahi disimpan di otak. Dan tanda pada tangan. Itu diikuti langsung. Itu yang saya pengen bongkar. Gaya hidup, praktek hidup kekristenan. Kalau udah dengar, amin, puji Tuhan, selesai. Perhatikan, renungkan, langsung ambil tindakan. Kalau ada saran-saran baca firman, baca firman. Saran-saran hidup dalam pertobatan, lakukan. Bagaimana tidak jatuh dalam dosa, lakukan. Itu yang harus dipikirkan, dipraktekkan setiap hari. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini memberkati kita semuanya. Tadi saya katakan tentang hidup takut akan Tuhan, orang hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan terhadap firman Tuhan, itu berkatnya turun-temurun. Karena kita berjuang menjadi orang hidup yang benar dan mencintai perintah Tuhan. Tanda di tangannya kayak apa? Ya berarti praktek baca firman. Lalu semakin mengerti sekarang. Kenapa dibawa ke TRC ini, mau diapain dimasukin di grup pemberitaan? Karena saya mau teruskan kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang belum kita kenal nanti. Kayak sekarang kan di beginner sudah kurang lebih 30 ya, 30 orang, kurang lebih 30 orang. Kalau yang di intermediate dibiarkan aja, nggak ditambah. Nanti kalau udah 3 bulan terbukti seorang beginner memberikan L4, baru dibawa ke intermediate. Sekarang sudah diproses aja. Saya betul-betul nikmati yang 130-an ini, 135-an ini. Nanti kita lihat yang sungguh-sungguh akan tetap bertahan. Ditambah yang MTRC Advance, ada 3 kelompok. Dan kiranya juga ada yang di sharing group yang memperhatikan apa yang saya bagikan ini. Dan terus-menerus akan saya suarakan bahwa ini yang Tuhan kehendaki. Bukan gereja gedung, bukan pelayanan, bukan hebatnya teologi. Tapi hal-hal sederhana justru yang disampaikan, disurati oleh Paulus. Dan dalam perbincangan dalam kesaksian itu, Paulus ngobrol dengan pesaksi itu tentang surat-suratnya. Dan itu penting, dan beberapa kali orang bersaksi bahwa Alkitab ada dalam surga. Jadi surat yang harus diperhatikan. Karena itu baca firman. Itu yang tadi saya katakan, itu yang saya pengen rubah dalam pelayanan ini. Orang yang tadinya katanya Kristen, yang udah puluhan tahun tapi belum pernah menamatkan pembacaan firman. Harus baca firman dan harus berulang-ulang loh. Kita manusia bisa lupa. Harus diulang-ulang supaya lebih hafal gitu. Lebih lengket di otak kita, lebih mengerti. Lakukan itu terus. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Menjadi gereja yang hidup, yang Tuhan tangisi lewat para pesaksi, yang siap untuk ketemu Tuhan. Di dalam video juga disinggung tentang rapture. Kita nggak tahu kapan rapture, pengangkatan, atau jangan-jangan kita dipanggil duluan. Maka siaplah untuk kedatangan Tuhan. Apa yang dipersiapkan? Hidup yang kudus. Apa yang dipersiapkan? Hidup yang berkenan. Apa yang perlu dipersiapkan? Hidup yang mengerti tujuannya. Tujuan kenapa ada di dunia ini. Gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya bagikan ini betul-betul diperhatikan supaya mindset kita tuh sama gitu. Kita di sini ini bukan mau kejar, kayak kemarin ada salah seorang saudara di beginner tanya, apakah di sini juga ada Zoom-nya, pertemuan Zoom? Karena saya pikir ya, itu sih bukan sesuatu yang nggak baik ya, tapi bukan itu yang kita kejar. Tapi bagaimana kita mandiri semuanya membaca firman Tuhan, kita saling berdoa dimanapun kita berada masing-masing di tempat kita masing-masing, mengerjakan keselamatan sungguh-sungguh, mengambil bagian dan mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau udah pikiran kita sama, kita kan mengerjakan sama-sama. Jadi orang-orang yang di intermediate ini nih, yang belum baca firman, belum bertindak untuk berkomitmen berdoa, ya ini sama orang-orangnya, kualitasnya sama orang-orang beginner. Dengar tapi nggak lakukan gitu.
Makanya saya katakan tadi terkhusus untuk saudara yang ada di intermediate dan juga beginner, harus ngerti. Dan saya berani katakan bahwa tujuan kita sebetulnya di dunia ini bukan mengukir karir, bukan membangun kehidupan di bumi, karena tempat kita sejatinya bukan di bumi, tapi mengenal Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya berharap lewat sharing yang berulang ini, semakin ada pikiran yang dibukakan, sehingga kita ngerti kenapa kita ada di sini. Karena saya akan menuntun setiap orang yang Tuhan percayakan, membangun kerohaniannya, menjadi gereja hidup untuk kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Dan pesan yang terakhir saya ulangi lagi, hati-hati dengan live streaming, baik ibadah di luar sana. Saya tidak menjelekkan live streaming sebuah pelayanan atau oknum hamba Tuhan tertentu, tapi kenali pelayanan mereka lewat kebenaran firman Tuhan dan terbantu dengan capas yang sudah saya bagikan. Jangan asal tonton video-video yang nggak membangun. Tanya pada dirimu. Makanya harus baca firman kan, sebagai lagi-lagi saya katakan baca firman untuk filternya. Ini hamba Tuhan ini mengarahkan saya pada pertobatan nggak? Pada pengenalan akan Tuhan nggak? Pada kedewasaan rohani nggak? Pada perubahan karakter nggak? Pada peringatan akan Tuhan nggak? Menuntun pada kerajaan surga nggak? Harus ngerti gitu. Dikenali dari firman Tuhan. Kan firman Tuhan akan menjadi filternya, menguji segala sesuatu. Gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur